Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kembali bersama saya Ajar Channel atau Ajar Bird Farm. Di sini channel yang akan membahas tentang perawatan burung kicau untuk rumahan. Oke, kawan-kawan semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 pantangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita memelihara burung cucak hijau. Nah, seperti kita tahu bahwa burung cucak hijau itu adalah burung yang pemakan buah. Burung cucak hijau itu memiliki lebih banyak pantangan daripada burung-burung yang lain. Untuk pantangan yang pertama, burung cucak hijau itu jangan sampai dibangunkan secara tiba-tiba. Yaitu bukannya tenang, tapi malah gelabakan ke sana kemari. Nah, kalau teman-teman yang cucak hijaunya itu dikasih makan buah, ada besi untuk meletakkan pisang, itu sangat berbahaya. Itu pengalaman dari teman saya, itu sayap burungnya itu terluka gara-gara waktu dibangunkan secara tiba-tiba ini akhirnya nabrak ini cantolan dari pisang itu. Akhirnya cacat seumur hidup kan, dan itu stres lama. Kemudian yang kedua, untuk burung cucak hijau ini jangan terlalu banyak digoda dengan siulan. Jadi kalau ingin eh, menggoda, usahakan tidak menggunakan siulan, karena burung cucak hijau ini adalah tipe burung yang sangat cerdas. Jadi ketika kita goda dengan bersiul, misalkan gitu, cucak hijau itu sudah akan menirukan, dan kalau yang ditirukan suara siulan kita itu kan jelek. Di burung cucak hijau terdengar kan tidak bagus karena suaranya seperti siulan orang. Kemudian untuk pantangan yang ketiga itu, kalau cucak hijau, cara memandikan cucak hijau itu jangan disemprot ya, jangan disemprot burung cucak hijau. Nah, itu biasakan untuk mandinya itu kalau mau mandi sendiri di cepuk ya biarkan mandi sendiri di cepuk. Tapi kalau mau dikeramba ya dikeramba. Nah, ini kenapa kita tidak boleh memandikan cucak hijau sambil disemprot, apalagi bagian kepalanya. Sebenarnya boleh. Kalau kita mau menyemprot cucak hijau itu sebenarnya boleh, asalkan jangan sampai terkena mukanya langsung. Teman-teman bisa amati cucak hijaunya di rumah. Burung cucak hijau itu memiliki hidung yang lubangnya itu mengarah ke depan. Jadi ketika kita semprot dengan air, dengan semprotan, ditakutkan air itu akan langsung masuk ke hidungnya dan tenggorokan. Jadi menyebabkan pilek atau gangguan pernapasan pada burung cucak hijau. Jadi kita tidak boleh melakukan penyemprotan secara langsung di bagian muka atau wajah di burung cucak hijau. Kalau bagian yang lain, misalkan bagian sayap, bagian kaki yang di tangkringan itu tidak apa-apa, atau mungkin dari belakang itu juga tidak apa-apa. Kemudian yang keempat itu, burung cucak hijau kalau malam hari ataupun sore hari usahakan kalau didekatkan dengan lampu yang terang itu harus dikerodong. Karena burung cucak hijau ini burung yang sangat awas. Ketika melihat kupu-kupu terbang, melihat kleper, itu burung cucak hijau itu cepat sekali nyawanya. Ini kita bisa lihat kayak waktu kita kasih makan jangkrik itu aja. Makan jangkrik belum jatuh itu sudah disaut. Jadi kalau ada hewan-hewan yang dari lampu itu mendekati sangkar, itu pasti langsung dihajar oleh burung cucak hijau. Cucak hijau itu kalau malam dekat lampu itu wajib hukumnya untuk ditodong, karena dikhawatirkan memakan hewan-hewan asing atau hewan-hewan yang bisa sifatnya itu membuat keracunan ataupun merusak tenggorokannya. Yang sering dikeluhkan oleh kawan-kawan kicomania adalah kleper, makan kleper. Kalau sudah makan kleper, dipastikan 60% itu tidak bisa diselamatkan. Jadi hati-hati ketika penempatan burung cucak hijau ini saat sore atau malam hari. Kemudian yang selanjutnya, pantangan atau larangan yang tidak boleh kita lakukan terhadap cucak hijau itu salah satunya adalah selalu menyuapi. Ini selalu ya, kalau
sesekali itu enggak apa-apa. Tapi kalau selalu menyuapi dengan jangkrik atau extra fooding-nya kita berikan dengan cara disuapin, itu tidak baik karena burung cucak ijo itu akan memiliki ketergantungan atau birahi yang sangat tinggi terhadap kita. Jadi dia akan cenderung tidak banyak berbunyi. Burung cucak ijo itu kalau sudah terlalu birahi, itu bunyinya dia akan turun, lebih banyak krek-krek gitu. Tapi kalau dalam birahi yang pas dia banyak bunyi. Jadi usahakan untuk tidak menyuapinya dengan jangkrik supaya tidak terlalu jinak. Kalau saya sesekali biasanya waktu saya video itu membuat konten itu saya kasih langsung. Sebenarnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu hanya untuk konten semata. Tapi kalau keseharian ya udah jangkrik kita potong-potong, hilangkan kakinya, masukkan udah biarkan saja. Nanti kepalanya biasanya dipotong-potong sendiri. Kemudian pandangan selanjutnya yang nomor ke-6 yaitu burung cucak ijo itu jangan di full krodong terus-menerus. Karena apa? Burung cucak ijo itu ketika di full krodong dia akan cenderung untuk diam. Dia lebih senang untuk diam, tidak banyak bergerak, tidak banyak bunyi. Dikhawatirkan jika terus di full krodong, mungkin sebulan full krodong terus seperti itu, dikhawatirkan dia akan jadi malas bunyi. Keaktifan kelincahannya itu juga akan berkurang, bunyinya juga akan berkurang. Itu lama-kelamaan akan obesitas. Jadi kasihan juga cucak ijonya ketika kita full krodong. Ya kalau saya siang saya ablak, kecuali mungkin ketika saya repot itu saya rodong. Tapi kalau saya tidak repot itu biasanya siang saya ablak, saya taruh luar rumah. Kalau sore di dekat lampu itu ya saya kerodong. Tapi kalau tempatnya gelap ya sudah tidak saya rodong. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, masalah penempatan burung cucak ijo saat di rumah kita. Jadi misalkan kita punya burung cucak ijo dan punya burung kecil-kecil yang lain, misalnya punya renjak, blatik, atau mungkin kenari. Itu usahakan jangan menaruhnya terlalu dekat. Karena burung cucak ijo, seperti kita kembalikan ke yang tadi, burung cucak ijo itu akan mudah naik birahinya ketika dia didekatkan dengan burung-burung kecil, burung-burung masteran. Usahakan itu agak jauh. Ya mungkin 3 meter sampai 5 meter itu jauhnya. Jadi supaya tidak terlalu birahi. Lagi-lagi cucak ijo itu permasalahannya adalah birahi. Kalau birahinya terlalu tinggi, sudah pasti itu bunyinya atau kicauannya akan berkurang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. 7 pantangan dalam memelihara cucak ijo. Pertama, yaitu jangan membangunkan secara tiba-tiba cucak ijo. Yang kedua, jangan menggoda cucak ijo dengan cara bersiul. Yang ketiga, jangan disemprot secara langsung, utamanya di bagian mukanya. Kemudian kalau malam itu jangan terlalu didekatkan dengan nyala lampu. Kalaupun dekat dengan nyala lampu, itu harus dikrodong. Kemudian yang kelima, itu kita memberikan extra fooding dengan cara langsung ditaruh di cepuk, tidak disuapi. Kemudian yang keenam, kita tidak boleh full krodong terus-menerus cucak ijo, harus sering juga diablak. Dan yang terakhir tadi adalah jangan mendekatkan burung cucak ijo dengan burung-burung masteran atau burung kecil, karena bisa menyebabkan over birahi. Demikian penyampaian saya kali ini. Terima kasih atas dukungan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa.